Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah sepekan, beras medium hingga premium di Demak dijual di atas harga eceran tertinggi. Puluhan tempat hiburan malam dan karaoke dibongkar di kawasan wisata Pantai Sigandu, Batam. Seorang ASN yang bekerja di Kelurahan Purwodinatan, Semarang diduga melecehkan perempuan. Disinyalir menjadi tempat maksiat, puluhan bangunan tempat hiburan dan karaoke di kawasan wisata Pantai Sigandu Batang dibongkar. Para pemilik hingga pekerja sempat mengadang tetapi usahanya gagal. Mereka mengancam akan menggugat karena selama ini selalu membayar retribusi. Ratusan pemilik dan pekerja tempat hiburan karaoke di kawasan wisata Pantai Sigandu Batang Rabu siang memblokade ruas jalan setempat. Masa mengadang petugas yang akan membongkar tempat karaoke. Namun karena kalah jumlah, masa tak bisa melawan. Pembongkaran tempat usaha dengan 2 alat berat akhirnya tetap berjalan. Total ada 24 bangunan dibongkar karena dinilai tak berizin dan melanggar aturan Perda Tata Ruang Daerah. Sebelumnya petugas telah mengirim berbagai peringatan untuk pemilik agar membongkar bangunannya. Namun peringatan itu tak diindahkan hingga batas waktu berakhir. Bangunan kamu nggak diizin atau gimana, Pak? ya, sementara tidak ada izin, Mas. Atau salah penggunaan? Atau karena penggunaan yang berbeda? Tidak ada izin intinya. Tidak izin. Intinya kan mendasari karena tidak izin malah dibongkar. Masuk izin kaitan dengan karaoke rame-rame kan tidak ada izin. Berapa bangunan, Pak? Sekitar 24 ya, 24. Lucunya saat pemerintah menyebut jika bangunan ini melanggar aturan, para pengusaha karaoke pun buka suara. Pasalnya selama beroperasi, para pengusaha karaoke ini diminta retribusi resmi hingga jutaan rupiah per bulannya. Atas hal itu mereka akan menggugat pemerintah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Ketika kita dianggap melanggar Perda Tata Ruang, siapa yang melanggar? Harusnya ketika ada pelanggaran terkait dengan Perda Tata Ruang, pemerintah daerah menghentikan proses pembangunan dari mulai pemasangan fondasi. Bukan sekarang ribut mengatakan pelanggaran, karena sudah diketahui sejak awal. Yang kedua, yang dilakukan pemerintah adalah menarik retribusi. Artinya apa? Pemerintah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran atas perda yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Pembongkaran tempat hiburan ini berawal dari aksi warga Batang terganggu dengan aktivitas karaoke yang semakin menjamur di kawasan wisata tersebut. Warga mensinyalir jika tempat ini jadi tempat maksiat. Selain itu, bangunan karaoke ini dibangun di kawasan konservasi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang perempuan mengaku telah dilecehkan oleh ASN yang bekerja di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah. Menurut pengakuannya, korban dipaksa memegang kemaluan ASN tersebut. Kasus dugaan pelecehan seksual itu sedang diperiksa Inspektorat Pemerintah Kota Semarang. Di depan dan memegang kemaluan dia, itu aku benar-benar disuruh dan tangan aku dipegang. Gitu, jadi aku nggak bisa ngeles. Seorang perempuan berinisial U membuat video pernyataan. Ia telah dilecehkan oleh seorang ASN berinisial A yang menjabat sebagai sekretaris Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Awalnya pelecehan itu dilakukan di dalam mobil, di tengah perjalanan mereka ke tempat karaoke. Sesampainya di tempat karaoke, perempuan ini mengaku kembali dilecehkan. Awal pertama dia tuh udah mulai cium-cium, tapi cium aku bukan cium Mbak Wit. It's okay, aku menerima. Dengan modus temen aku suruh keluar, suruh pesan minum. Mendengar kejadian itu, Camat Semarang Tengah Ancieto Magno da Silva murka. Ia kemudian memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi. Saat ini ASN berinisial A telah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Semarang. Kebetulan dari hari ini mulai diperiksa sama inspektorat untuk
lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di kantor kecamatan. Sejauh mana apa yang dilakukan atau tidak dilakukan nanti di BAP-nya akan kelihatan. Untuk sementara, promosi jabatan A sebagai lurah yang sempat diusulkan akan dibatalkan. Kalau itu sampai Andre melakukan, itu fatal. Karena namanya pelecehan itu siapapun tidak akan toleransi untuk masyarakat. Sekaligus pada saat ini tak sampaikan bahwa untuk promosi pun hari ini kita pending, tidak untuk dipromosikan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan inspektorat seperti apa. A merupakan ASN Kota Semarang yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Purwodinata. Jika terbukti melakukan pelecehan, A terancam dipecat sebagai ASN. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Dugaan investasi bodong kembali terjadi, kali ini menyasar Koperasi Bahana Lintas Nusantara yang berada di Karanganyar. Puluhan nasabah mendatangi kantor polisi karena merasa tertipu hingga puluhan juta rupiah. Puluhan nasabah dari Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN di Kabupaten Karanganyar berkumpul di kantor Satreskrim Polres Karanganyar. Mereka diduga jadi korban penipuan investasi Koperasi BLN. Untuk membuktikan tudingan itu, mereka membawa data nasabah, bukti setoran dan nilai investasi yang dijanjikan. Mereka ditawarkan program simpanan Si Pintar dari Koperasi BLN yang menjanjikan keuntungan 2 kali lipat dalam jangka waktu 2 tahun. Hal itulah yang membuat nasabah tergiur. Suparti, salah seorang nasabah Koperasi BLN menyebut jika bunga bagi hasil yang dijanjikan cukup besar, sekitar 4% per bulan. Mendengar keuntungan yang dijanjikan membuat ia menyetorkan uang sebanyak 3 kali ke simpanan Si Pintar di bulan Juli, September, dan Desember 2024. Uang tabungan milik almarhum suaminya juga diinvestasikan dalam Koperasi BLN. Namun dalam perjalanan waktu bagi hasil bunga yang dijanjikan macet dan terakhir diterima pada Maret lalu. Ya itu ini tadi, umpamanya uang 10 juta, ntar 2 tahun jadi 30 juta gitu. Tiap bulannya dapat, ntar bagi hasil sama uang pokok dapat tiap bulannya gitu. Uang itu yang belum terambil berapa jadinya sekarang? Sekarang ya sekitar Total tadi total ya, mau tahu saya Pak, iya 72 juta apa 74 juta. Yang belum Yang saya sesalkan itu uang yang peninggalan dari suami saya, almarhum suami saya memasukkan ke sini Mas. berapa Bu? 48 juga. Yang terakhir Koordinator nasabah Koperasi BLN juga menambahkan jika bunga bagi hasil persentasenya turun dari yang dijanjikan. Jumlah dana simpanan para nasabah bervariasi, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Para nasabah ingin dana simpanannya kembali dan tidak ditukar dalam bentuk token oleh pihak koperasi karena dinilai merugikan nasabah. Berjalan dari tahun 2016 sampai 2024 itu sudah berjalan normal. Akan tetapi ternyata di bulan Maret tahun 2025 pertengahan itu macet total dan bagi hasil kita tidak diberikan selama 4 bulan ini. Dan indikasi kita kok dananya nggak ada, itu kemana kan? Kita mau tanya, waktu itu titipan dari teman-teman, titipan dari informasi yang saya terima itu total anggotanya ada 40.000 anggota seluruh Indonesia. Khususnya anggota saya Karanganyar sekitar 200-an, tapi kalau kelompok lain banyak. Laporan para nasabah BLN di Karanganyar diterima penyidik Satreskrim Polres Karanganyar, namun mereka diminta untuk melengkapi berkas-berkas pendukung lainnya. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.